Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan melanjutkan pembahasan masalah Al-Mahdi dan implementasi pemerintah saat ini ya. Bagian 2 ya. Karena saya sangat meyakini jika pemerintah saat ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi yang secara diam-diam ini. Sehingga karena merupakan kepanjangan tangan atau implementasi dari kemunculan Al-Mahdi, dan Al-Mahdi selalu dinarasikan atau dalam hadis, dalam jangka jaya dikatakan seorang yang berbuat adil dan membawa kemakmuran. Tentu saya pun tidak hanya sekedar memandang bahwa pemerintah saat ini merupakan implementasi ya, tanpa ada bukti-bukti ya macam itu. Sehingga saya katakan, mengapa kepemimpinan Al-Mahdi itu seolah-olah sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, misalkan Presiden Pak Jokowi ini. Jadi contoh saja, misalkan dari seorang presiden, dia mau menghampiri rakyat jelata yang notabene tidak katakanlah dalam perhitungan kasta, dia tidak mempunyai kasta katakanlah semacam itu. Dia maunya menyambangi semacam itu, maunya menyalami semacam itu bukankah seseorang yang benar-benar, dan itu yang harusnya ditunjukkan oleh semua pemimpin seperti itu ya. Tidak ada kesombongan walaupun dia menjadi seorang presiden. Jadi tidak ada kesombongan sama sekali untuk mengagul-agulkan harta bendanya sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun semacam itu toh. Jika sampean menarasikan seolah-olah Pak Jokowi ini Fir'aunnya di mana? Justru sampean lupa bahwa kesombongan itu justru di diri sampean itu ya. Karena apa? Sampean menilai bahwa yang benar ditunjuk oleh Allah, yang benar-benar telah menjalankan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu tidak sombong, itu kan justru di Pak Jokowi. Karena sampean merasa tidak pantas menurut sampean Pak Jokowi melakukannya, yang harusnya melakukan seperti Pak Jokowi yang lakukan ini yang sampean pilih, tetapi yang sampean pilih itu justru tidak melakukannya. Seolah-olah lalu sampean menjustis bahwa Pak Jokowi ini berbuat zalim semacam itu ya, dinarasikan kalau dia otoriter dan lain-lain. Ini sangat menggelikan menurut saya. Karena apa? Ya jelas kepemimpinan sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar misalkan, ya cerminalnya saat ini ya Pak Jokowi ini ya, orangnya tegas ya. Bahkan sahabatnya sendiri dituduhkan menghina agama semacam itu. Kalau saya sendiri yang muslim memandang apa yang telah dilakukan Pak Ahok di Pulau Seribu itu, saya tidak menilai dia menista agama ya. Tapi sampai paksakan untuk diadili karena menista agama, sehingga efeknya nanti harapannya itu kan bisa melengsarkan Pak Jokowi semacam itu toh ya. Jadi apapun narasi yang dibangun oleh sampean-sampean ini sebenarnya tujuannya untuk melengsarkan Pak Jokowi semacam itu saja. Jadi apapun itu, seolah-olah Pak Jokowi dinarasikan sebagai PKI ya, ayahnya, keluarganya PKI, keturunan Cina, Singapura. Ini kan tujuannya hanya untuk menipu masyarakat agar tidak percaya dengan Pak Jokowi, kemudian
mendesak MPR DPR dan mengimpeachment Pak Jokowi macam itu toh. Tujuannya semacam itu. Kenapa? Apapun alasannya, kebenaran apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut sampean tidak ada artinya. Kenapa? Yang sampean ingin bukan Pak Jokowi macam itu ya. Jadi menurut saya itu ya hanya sifat iri saja. Kenapa yang menurut sampean lebih bagus ya, lebih santun macam itu, tidak menjadi presiden. Yang menjadi presiden menurut sampean ini kurang elit semacam itu ya. Inilah makanya sering saya katakan, jika melihat seperti apa yang saya katakan, ya saya narasikan ini, harus tolak ukur memandangnya itu dari sisi petunjuk Al-Quran semacam itu. Kalau di Al-Quran ditunjukkan bahwa seorang ulama itu yang benar menurut Allah adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Ya, kriteria ulama harus seperti itu. Orang yang paling takut terhadap Allah dan mewarisi sifat-sifat Nabi semacam itu. Harus seperti itu. Nah, jika sampai bisa saya katakan ini, bisa memandang Pak Jokowi dengan adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, tentu sampai akan bersyukur terhadap Allah. Sebab apa? Karena sudah jelas-jelas nikmat diberikan terhadap sampean ya, seperti yang sampean rasakan. Ingin seseorang yang mau rendah hati, tidak sombong, tidak korupsi ya. Kemudian berbaik hati, tidak diolok, tidak membalas dan lain-lain, ini tidak otoriter semacam itu. Ini sudah dijalankan Pak Jokowi. Tetapi mengapa sampean tidak bisa melihatnya? Itu hanya karena iri dan dengki dan sifat kesombongan sampean. Ego sampean yang tidak mau mengakui bahwa seorang yang sampean anggap lebih rendah itu, yaitu Pak Jokowi, itu menjadi atasan sampean. Itu saja macam itu. Coba jika sampean menarasikan seolah-olah ini Pak Jokowi sebagai Firaun yang sombong itu, apakah sampean justru tidak melakukan seperti Firaun itu karena ego ya. Seorang raja diingatkan oleh anak pungutnya ini, tentu tidak, dalam sisi sisi egonya tentu tidak menerima ya. Semacam itu. Akhirnya walaupun tidak logis dia berkata menantang Tuhan semacam itu, sehingga membuat piramida Giza itu hanya untuk melihat ketinggian Allah saja macam itu toh ya. Oleh karena itu kesombongan lalu ditenggelamkan oleh Allah di laut, kalau nggak salah di laut mati ya semacam itu. Oleh karena itu, jika sampean menarasikan seolah-olah Pak Jokowi ini sebagai Firaun, lalu sampean siapa yang seolah-olah tahu kalau dia itu Pak Jokowi ini sebagai Firaunnya, seorang yang zalim? Lalu sampean bisa menilai segitunya, itu seolah-olah sampean itu sudah seperti Allah itu sendiri ya. Ya, saya sangat geli aja ketawa semacam itu. Kenapa? Karena menuduh orang lain itu berbuat jahat, padahal dalam dirinya dia menjalankan kejahatan itu tidak berasa semacam itu. Makanya sering saya katakan, mulailah berpikir, mulailah bersyukur ya. Jangan-jangan yang sampean bela selama ini justru kebalikan yang sampean harapkan ya. Karena yang paling nanti akan menjadikan kecelek atau penyesalan itu ya seperti itu. Seolah-olah sampean berbuat baik menurut sampean itu amal akhirat,
tetapi ini bukan menjadi amal akhirat menurut Allah ya. Makanya ada cerita-cerita misalkan ulama Barsis, Bal'am bin Ba'urah misalkan semacam itu, sering saya katakan semacam itu agar apa? Agar sampean merasa mau berintrospeksi, mau mulai berpikir semacam itu dan mensyukuri bahwa nikmat-nikmat Allah ini sudah begitu banyaknya, sehingga jika sampean ini mau menghitungnya tentu tidak akan bisa menghitungnya semacam itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, semacam itu tuh Qur'annya. Sehingga kenikmatan yang begitu besar terhadap sampean ini, sampean masih mengejarnya untuk yang belum diberikan itu ya. Sering saya katakan, saya contohkan bahwa waktu sampean itu mulai berumah tangga itu sampean masih belum punya apa-apa ya, sehingga saat ini sampean sudah punya mobil, rumah, anak dan lain-lain, sampean pun masih belum bersyukur, sampean masih menuntut nikmat-nikmat yang menurut sampean belum diberikannya oleh Allah, macam itu toh. Memang seperti yang saya narasikan ini sangat sulit untuk menerima hal itu tanpa menyadari akan dawuh-dawuh Allah dalam Al-Quran semacam itu. Oleh karena itu sangat sering saya katakan untuk memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul atas wahyu Al-Quran itu ya, sebisa mungkin selimit mungkin untuk memahaminya persis seperti Kanjeng Rasul memahami Al-Quran itu loh. Agar apa? Agar tidak keliru memaknai makna akan takwil Al-Quran itu loh bro ya. Oleh karena itu sangat urgen jika sampean mulai saat ini mempelajari Al-Quran itu ya. Sebab saya sangat yakin 99%-nya Muslim di Indonesia ini terhadap Al-Quran hanya 1%-nya saja yang mampu memahami Al-Quran dengan kebenaran yang mendekati ya, semacam itu ya. Mendekati sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas wahyu Al-Quran itu loh ya. Saya katakan demikian apa? Karena yang notabene mengaku Islam ya, mengaku Muslim, berjilbab, berpakaian gamis ya, kebanyakan dengan ajaran Al-Quran itu sendiri sebenarnya tidak memahaminya. Dia hanya mengcopy paste ucapan-ucapan yang dibawakan oleh ustadz-ustadznya semacam itu ya. Kalau ustadznya radikal ya dadinya radikal, kalau ustadznya mengajak ke arah yang kebenaran ya biasanya jamaahnya juga santun seperti kiainya itu ya toh ya, semacam itu. Oleh karena itu pemerintah saat ini merupakan sebagai implementasi dari kemunculan Mati, saya sangat yakini bahwa kepemimpinan, walaupun nanti kalau benar-benar muncul ini yang dilakukan Al-Mati, juga mengacu pada dasar-dasar Al-Quran dan sebagaimana yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi ini ya. Semacam itu, rendah hati, tidak korupsi ya, mau bersalaman dengan rakyat jelata ya. Ini merupakan pemimpin yang harusnya dicontoh oleh semua pemimpin semacam itu. Model-model pemimpin harusnya semacam itu. Jadi kalau dia tidak mengklaim diri bahwa
jabatan merupakan merupakan hal sesuatu yang diinginkan, tentu jabatan merupakan amanah dan itu tanggung jawab. Kalau jabatan sebagai amanah tanggung jawab, tentu mereka juga tidak akan suka berebut kekuasaan dan semacam itu. Oleh karena ini model yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah benar dan tepat menurut saya ya, karena sudah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran bahwa seorang pemimpin atau raja ini tidak boleh sombong ya. Tapi mengapa yang justru seolah-olah mengklaim paling benar sudah menjadi ulama, justru dengan ini seolah-olah menjustis kalau seorang Presiden Jokowi ini zalim. Saya sangat meyakini inilah justru kesombongan dalam diri ulama tersebut, tetapi mereka tidak berasa ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.